Wajarlah untuk kerja keras kami. Kerja keras? Kerja keras pencet tombol absen terus tidur? Mereka bilang ada undang-undang perampasan aset untuk mencegah korupsi. Kenapa DPR susah sekali mengesahkannya? Ini masih butuh kajian. Halo, assalamualaikum kawan selisik. Balik lagi nih sama Emma ya di sini. Jujur Li, hari ini nih aku mau bawain kisah yang benar-benar di luar nalar. Dan pokoknya akan kubikin kalian ngakak sampai guling-guling ya. Coba, kalian pusing nggak tuh? Lihat tingkah pejabat di TV itu yang isinya itu drama melulu, itu melulu. Kalau aku sih terus terang aja udah mumet, nggak tahu dah aku mau ngomong apa. Coba bayangin guys, gimana jadinya kalau yang duduk di kursi itu kucing ragdoll dan kawan-kawannya. Sumpah, ini chaos banget. Daripada penasaran, ayo langsung aja kita spill kelakuan mereka di gedung DPR Hutan. Bismillah. Orang yang mau membubarkan DPR itu bodoh. Oh, kau bilang begitu, kau langsung dinonaktifkan partai kan? Tapi nonaktif itu apa artinya? Menonaktifkan jabatannya aja atau menonaktifkan gajinya juga? Karena kalau dinonaktifkan tapi masih aktif menerima transfer, Itu namanya cuti. Pak Polisi, jangan cuma jaga DPR, jaga dompet mama juga. Sapu ini siap kejar kamu kalau pajak naik lagi. Siap MA. Mereka bilang DPR mau naikkan tunjangan puluhan juta. Ya wajarlah untuk kerja keras kami. Kerja keras? Kerja keras pencet tombol absen terus tidur? Mereka bilang ada undang-undang perampasan aset untuk mencegah korupsi. Kenapa DPR susah sekali mengesahkannya? Ini masih butuh kajian. Kami di DPR sedang melakukan perbaikan. Perbaikan untuk memperbaiki citra, atau perbaikan untuk menyimpan keuntungan baru. Waduh, gila sih ini gila. Kacau ya, kacau balau. Kalau hutan dipimpin model begitu, bisa tiap hari demo nih rakyat. Apalagi rakyat jelata, kasihan banget. Anyway, habis panas-panasan ngomongin politik, kita geser ke topik yang sering banget bikin muat di kolom komentar. Kawan selisik pasti sering bingung kan soal hukum liurnya anjing, bener kan? Nah, najis nggak sih sebenarnya? Boleh nggak sih dipelihara? Para ustadz kucing mau debat panas nih. Dengerin nih ya bener-bener. Biar nggak salah paham ya Besti. Let's go. Geran,
tapi kadang kelakuannya bijak banget kayak Ustadz. Nah, hari ini aku mau cerita tentang seekor kucing spesial bernama si Piti. Lewat petualangannya, kita bakal belajar banyak hal seru tentang hewan-hewan dalam Islam. Siap? Suatu sore, kawan selisik, si Piti lagi asik ngegulung manja di atas sejadah majikannya. Tiba-tiba, datanglah si Dogo, anjing penjaga rumah yang setia tapi kadang suka sotoy. Piti, kamu tidur di sejadah. Najis dong. Hah? Najis apanya? Nabi Muhammad sendiri bilang, kucing itu nggak najis, bro. Serius? Iya, hadisnya jelas kok. Kucing itu tidak najis. Ia hewan yang sering berkeliling di sekitarmu. Jadi aku ini suci. Kayak niatmu yang belum tentu. Lanjut, di hari lain, si Piti nemuin si Piki lagi nangis sesenggukan di sudut kebun. Piti pun nyamperin. Piti, kenapa sih? Manusia selalu bilang aku haram. Sabar ya Piggy. Ini bukan salah kamu kok. Kamu nggak jelek atau nggak jahat, tapi memang karena Allah sendiri yang bilang di Al-Quran, diharamkan bagimu daging babi. Jadi bukan karena aku jelek ya? Bukan kok, cuma kamu aja emang nggak cocok jadi buat sate. Si Dogo ini kayaknya penasaran banget soal hukum fikih. Akhirnya dia nyamperin Piti lagi nih. Piti, aku kan jaga rumah nih tiap malam. Kira-kira dapat pahala nggak ya? Boleh banget. Islam itu ngebolehin anjing buat jaga rumah atau berburu kok. Niatmu buat menjaga itu mulia, Dogo. Tapi katanya air liurku najis. Beneran nggak sih? Nah, kalau itu emang bener, Dok. Nabi memang ngajarin cara mensucikan bejana yang dijilat anjing. Harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Tapi, najisnya air liurmu nggak ngehapus pahala dari niat baikmu. Epic kan? Nah, menjelang Idul Adha, suasana di padang rumput agak melo nih kawan selisik. Curhatlah si sapi ke si kambing. Bing, tiap Idul Adha, kok kita terus yang jadi korban ya? Sedih, bro. Sabar sapi, Allah udah janji di Al-Quran. Kalau yang sampai kepadanya itu bukan daging atau darah kita, tapi ketakwaan dari orang yang berkurban. Walah, jadi ini bukan soal dagingnya ya, tapi soal niat. Betul, bro. Niat yang tulus itulah yang bikin surga makin dekat. Dan sebagai penutup kawan selisik, semua hewan ini ngadain majelis ilmu. Si Piti tentu aja jadi penceramahnya. Dengar teman-teman, Nabi bersabda, yang menyayangi makhluk di bumi akan disayangi oleh yang di langit. Nanti kalau aku sayang kamu, aku disayang Allah juga dong, Pit. Asal nggak jilat sajadahku lagi ya. Nah, gimana guys? Udah dapat pencerahan kan? Jadi jangan ribut-ribut lagi ya. Ilmunya tuh valid loh, no debat. Nah, menutup perjumpaan kita hari ini, aku merinding banget pas tahu fakta ini. Ternyata diem-diem alam semesta itu gak pernah tidur loh. Mereka tuh semua berzikir. Masya Allah, sumpah, ini vibesnya adem banget dan bikin hati kita nyes. Ayo, kita renungi bareng Piti. Siapin tisu ya guys. Aku terharu, nangis. Waduh, pohon ini dipasang speaker masjid ya. Astagfirullahaladzim. 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 Astaga, ternyata ada pengajian juga di galaksi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Is this the sea or a fish study group? Alhamdulillah. Astaghfirullah. Almost hit by Piti.
Even ants can protest using dhikr. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Saya salah masuk grup zikir kosmik nih. Semua makhluk memang memuji Tuhan. Hanya manusia kadang lupa. Jadi aku yang paling sering ketiduran? Masya Allah, bener kan? Tenang kan? Tenang banget kan rasanya hati ini? Gimana? Gimana menurut kalian selisih kisah hari ini? Dari yang kocak sampai yang bikin merinding. Mana yang paling favorit menurut kalian? Ayo, coba tulis ya curhatan kalian di kolom komentar di bawah. Kutunggu loh. Jangan lupa like dan subscribe biar Emma makin semangat nyari kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye.